kalau pengungsi Rohingya diusir oleh Myanmar, tidak boleh tinggal di negara tersebut karena nenek moyangnya membela penjajah, seharusnya nenek moyang kita, kiai-kiai terdahulu memperlakukannya sama dengan mereka. Setuju itu? Kenapa tidak dilakukan? Karena leluhur kita, karena para ulama-ulama Nusantara memiliki filsafah Pancasila. Komando-komando yang mengaku dirinya Imam Jumbo kemana sekarang? Kenapa tidak berteriak lagi? Itu Rohingya harus diatasi di tanah Aceh. Pingin beli Alphard lo, atau pingin kawin lagi? Monas dijadiin tempat perkumpulan. Cie kagak malu sama yang bangun Monas. Cie Istiqlal dijadikan tempat tidur, nggak malu sama arsiteknya Istiqlal. Cie lepok kusia. Loh, cuma 45 pasukan. Lu teriak-teriak di bumi Indonesia dengan mengangkat pedang. Jangan ajari orang Indonesia mengangkat senjata, bro. Karena yang memerdekakan negeri kami Indonesia bukan leluhurmu, tapi leluhur kami. Leluhurmu pecundang. Muncul ide-ide penerimaan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh dulu dengan mengatasnamakan Islam atau Muslim. Itu munculnya dari mana? Yaitu dari para mereka yang bersorban yang mengatasnamakan cucu Nabi. Namun cucu Nabinya belum sah sampai saat ini karena belum berani untuk tes DNA untuk pembuktian kebenaran mereka tersambung nasabnya atau tidak. Dan yang dimaksud dalam video ini adalah Imam Jumbo. Pasti tahu Imam Jumbo siapa? Dan Habib Pirang yang menjadikan Monas menjadi sebuah perkumpulan yang disebut dengan Monaslimin. Nah, ini ada sindiran keras tentang mereka dari ulama NU, ulama Nusantara kita, yang menyindir tentang Habib Jumbo dan yang Pirang suka ngangkat pedang ngajak perang. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak. Banyak yang meniru apa? Meniru ketika ia mengucapkan saya ini cucunya Rasulullah. Loh, gak bahaya dah? Sementara perjuangannya jauh dari perjuangannya Rasulullah. Apakah tidak malu? Malu. Jangan menganggap diri kita ini sebagai cucunya Rasulullah. Diakui menjadi umatnya Rasulullah. Itu sudah jauh lebih hebat daripada engkau mendoktrin orang lain untuk mengakui dirimu sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bela Rohingya, orang yang terusir dari Myanmar itu, umat Islam yang terusir dari Myanmar. Ketika pemerintah mengatakan kita akan evaluasi, pemerintah memberikan aba-aba kepada umat Islam untuk tidak gegabah menerima pengungsi dari Rohingya. Semuanya teriak mengatakan pemerintah kita adalah pemerintah komunis. Tapi sekarang pengungsi Rohingya membahayakan terhadap kedaulatan masyarakat di Indonesia. Banyak masyarakat di Aceh menolak pengungsi-pengungsi itu. Kenapa? Mereka seagama tapi tidak senasionalis dengan kita. Nah, ayo gimana? Kalian masih terpengaruh dengan mereka yang sesama imigran, satu Yaman, satu dari Myanmar? Masih kalian terpengaruh dengan mereka dan mengatasnamakan Muslim untuk menerima mereka para Rohingya yang selama ini sudah sangat meresahkan di Aceh? Kalau masih tetap seperti itu ya monggo, terima saja mereka. Mereka
ingin dimanja, mereka ditampung di Bangladesh karena di Bangladesh harus kerja, mereka memilih tinggal di Aceh karena didanai oleh kelompok-kelompok mereka yang mengkoordinir dari pengungsi-pengungsi itu dimanjakan di Indonesia. Tujuannya nanti ingin menguasai dari sebagian tanah air Republik Indonesia. Kenapa? Mereka seagama tapi tidak senasionalis dengan kita. Mereka ingin dimanja, mereka ditampung di Bangladesh karena di Bangladesh harus kerja, mereka memilih tinggal di Aceh karena didanai oleh kelompok-kelompok mereka yang mengkoordinir dari pengungsi-pengungsi itu dimanjakan di Indonesia. Tujuannya nanti ingin menguasai dari sebagian tanah air Republik Indonesia. Ternyata tim investigasi berhasil. Kenapa kok pengungsi Rohingya, mohon maaf, kita tidak menyindir ini saudara seiman, tidak, tapi ini adalah masalah mentalitas dan karakteristik. Gen mereka bukan gen Nusantara yang kakinya diinjak orang Jawa, kakinya diinjak masih minta maaf. Gen mereka ketika mereka diberikan makan saja tidak sesuai dengan porsi mereka, mereka protes, padahal mereka tidak kerja. Sementara pribumi yang ada di Aceh harus kerja kuli bangunan, bahkan rela memulung rosoan, memulung sampah untuk didaur ulang, dijual kembali demi sesuap nasi. Pengungsi Rohingya yang katanya kalau ditolak negara ini dipimpin oleh komunis, komando-komando yang mengaku dirinya Imam Jumbo. Tahu kan komando-komando Imam Jumbo? Yaitu Bapak Rizik Syihab yang dimaksud oleh Kiai ini. Bapak Rizik Syihab, bukan Habib. Ya mau dipanggil Habib ya silakan, tapi jangan kita begitu saja percaya dengan doktrin-doktrin yang mereka berikan kepada masyarakat selama ini, bahwa masyarakat itu harus mempercayai bahwa dia ini memang asli keturunan Nabi Muhammad. Kemana sekarang? Kenapa tidak berteriak lagi? Itu Rohingya harus diatasi di tanah Aceh. Ketika mereka sudah berulah di negeri kita tercinta ini, kita ini memang memiliki uhwah Islamiyah, uhwah Basoriyah, dan uhwah Watoniyah. Investigasi mendapatkan satu fakta di lapangan sejarah, bahwasanya nenek moyang dari saudara kita Rohingya itu dulu ikut dengan tentara Inggris menjajah Myanmar. Begitu juga dengan leluhur-leluhurnya para imigran keturunan Yaman. Leluhur mereka dahulunya adalah penjajah atau antek-antek Belanda yang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia. Dan sekarang keturunannya sudah beranak pinak di negeri ini, yaitu mereka para imigran Yaman yang saat ini mereka juga ingin menguasai Indonesia dengan cara yang halus dan mendoktrin masyarakat Indonesia agar percaya bahwa mereka benar-benar keturunan Rasul. Setelah masyarakat nanti percaya, dengan mudah mereka akan menggelempangkan pemerintahan yang ada. Jadi secara halus mereka menjajah, bukan dengan cara yang dilakukan oleh zaman Jepang dahulu.